Shalom, selamat pagi, Amang Inang Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 1 November 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amang Inang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Ulangan atau 5 Musa pasal 32 ayatnya yang ke-7. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, mereka akan mengatakannya kepadamu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Sai paengot ingot ma akka ari narobi, para teatehom ma akka taon nahinan marsudut-sudut, marsukum maho tu amangmu, asa ibana pabotohos satuho, sukun huhut akka natua-tua, asa nasida pabuahot tuho. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, bagaimana caranya kita mengetahui orang-orang tua kita ketika mereka berjuang untuk berada dalam posisi sekarang ini? Tentu menanyakan langsung kepada mereka. Persoalannya ada banyak sekarang, Amang Inang, ketika anak-anak dari katakanlah orang-orang tua yang sudah stabil secara ekonomi, yang sudah mapan, yang sudah punya jabatan, kemudian anak-anaknya sudah hidup sebagai anak-anak dari orang mapan itu. Maka dia tidak bisa lihat lagi perjuangan bagaimana orang tuanya waktu mulai untuk berjuang demi kehidupannya sendiri. Orang tuanya sendiri bukan seorang anak yang kaya, bukan seorang anak dari orang kaya. Harus berjuang untuk sekolahnya, bahkan untuk makan sehari-hari pun butuh perjuangan. Demikian kira-kira ada banyak cerita, tidak hanya di Denpasar, mungkin di HKBP Denpasar ini, tetapi di banyak tempat di perantauan, di mana seorang tua yang sudah mapan, tapi ketika dia datang ke perantauan, pertama sekali dia datang ke perantauan, hidupnya begitu susah, perjuangannya begitu berat, bagaimana dia harus berjuang bersama orang-orang di sekitarnya, bagaimana dia pernah kelaparan, bagaimana perjuangannya semuanya, kesulitan yang pernah dihadapi semasa muda, sampai dia berada di tahap sekarang, begitu. Lalu dia sudah punya pangkat, dia sudah punya harta, dia sudah punya aset dan yang lain-lain. Sekarang anaknya bukan lagi seperti dia. Anaknya bukan lagi seperti dia yang adalah orang miskin. Sekarang anak-anaknya adalah anak-anak dia yang sudah menjadi anak orang kaya. Sayangnya, Amang Inang, tidak semua. Tetapi ada banyak cerita yang kita dengarkan bahwa anak-anak dari orang-orang yang sudah mapan ini, yang dulu perjuangannya untuk hidup itu sangat-sangat berat, tidak lagi menghargai perjuangan orang tuanya.
Semua orang tua tentu mengharapkan supaya anak-anaknya tidak merasakan yang dia rasakan dulu. Tapi akibat negatifnya, Amanginang, adalah bahwa anak-anak itu tidak lagi punya jiwa survive, jiwa petarung, jiwa berjuang dalam kehidupannya begitu. Tidak punya lagi jiwa itu. Dia sudah hidup sekarang sebagai anak dari seseorang yang sudah mapan secara ekonomi, sudah tanpa ngapa-ngapain pun aku sudah punya segala sesuatu begitu kira-kira. Tapi barangkali ketika anak-anak itu tahu bagaimana dulu orang tuanya berjuang, bagaimana dulu orang tuanya sampai katakanlah berdarah-darah begitu, sampai mencucurkan keringat, sampai pontang-panting, banting tulang segala macam untuk bisa di tahapnya yang sekarang itu, mungkin bisa jadi atau kemungkinan besar atau kemungkinannya akan bertambah untuk anak-anak itu kemudian menghargai lagi perjuangan orang tuanya. Kemudian dia akan kembali survive, kembali punya jiwa petarung, kembali juga memiliki pertarungannya sendiri, memiliki perjuangannya sendiri dalam menghadapi kehidupannya. Jadi tidak lagi mengandalkan kekayaan orang tuanya, tetapi sekarang dia akan berjuang bahwa saya juga akan memiliki perjuangan saya sendiri. Saya juga akan memiliki pertarungan saya sendiri. Tetapi itu dimulai dengan ketika dia tahu bahwa orang tuanya itu adalah seorang pejuang. Ketika dia tahu bahwa orang tuanya itu adalah seorang petarung, maka dia pun akan menjadi seorang petarung. Hal ini diingatkan oleh Musa juga, Amanginang, kepada para pembacanya. Katakanlah generasi-generasi muda Israel. Jadi dia mengingatkan bahwa lihatlah bagaimana nenek moyangmu dulu telah diselamatkan oleh Allah. Supaya jangan ketika dalam keadaan mapan mereka melihat ada ilah-ilah lain, maka mereka dengan segampang itu, dengan semudah itu menyembah kepada ilah-ilah lain. Tetapi lihatlah perjuangan dulu nenek moyangmu ketika mereka dibebaskan oleh Adonai, dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir. Begitu hubungan Tuhan dengan nenek moyangmu, maka jangan sia-siakan itu. Begitu kira-kira. Demikian juga Amanginang kita selalu senantiasa mengingat bahwa orang tua kita, nenek moyang kita, ketika para misionaris datang ke tanah Batak, kita masih tertinggal, kita masih kolot, kita masih dalam kebodohan, kita masih di dalam penyembahan berhala, maka sekarang kita sudah di dalam kasih Tuhan, kita sudah dibebaskan dari belenggu kebodohan, ketertinggalan, kita sudah dibebaskan dari kekolotan itu, maka mari kita teruskan juga pemahaman itu kepada generasi berikutnya. Mungkin anak-anak tidak tahu apa yang mereka tidak tahu kalau kita tidak sampaikan, Amanginang. Kalau puji Tuhan kalau ada anak-anak yang tanya. Tapi kalaupun anak-anak tidak tanya, kalaupun dikatakan di sini, tanyakanlah kepada ayahmu. Tapi kalau anak-anaknya yang tidak, kalau anak-anak kemungkinan besar tidak punya inisiatif untuk bertanya, mari kita para ayah juga, para orang tua juga memberitahu kepada mereka, supaya mereka tahu ada sejarah yang seperti ini. Dulu nenek moyang kita, sebelum kedatangan para misionaris, itu masih jauh dari kemajuan. Tetapi ketika para misionaris datang memperkenalkan Kristus, memperkenalkan gereja, maka kita juga perlahan orang-orang Kristen Batak kemudian dibawa untuk menikmati kemajuan pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lain. Sampai kita sekarang ada di titik yang ini. Jadi anak-anak kita tidak akan dengan gampangnya meninggalkan gereja. Mereka juga akan punya perjuangan untuk bertarung membangun gereja yang telah menyelamatkan dia melalui nenek moyangnya yang dulu. Dia juga akan punya pertarungan, perjuangan, dia akan punya semangat dan rasa kepemilikan terhadap gereja yang telah menyelamatkan dirinya melalui nenek moyangnya dulu, melalui memperkenalkan segala sesuatu itu tadi, kemajuan pendidikan dan yang lain-lain. Kalau anak-anak tidak bertanya, mari para orang tua yang memberitahu. Maka kabar baik tentang Tuhan Allah kita, tentang keselamatan bahkan yang telah kita terima, itu akan terus sampai dari generasi ke generasi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa yang mengingatkan kami agar segala berita sukacita, kabar baik yang telah kami dengarkan dari para orang tua kami,
dapat kami teruskan lagi kepada generasi yang berikutnya. Ajarkan kami juga para anak-anak ya Bapa untuk bertanya kepada orang tua kami agar kami mampu memahami, mengerti bagaimana hubungan kami dengan Engkau, bagaimana hubungan nenek moyang kami dengan Engkau, dan agar kami mampu mengimani segalanya itu, dapat semakin berjuang, berkembang di dalam iman kami, sehingga kami dapat terus memegang teguh iman kami terhadap Engkau di dalam hati dan pikiran kami. Dan segala kabar baik, berita sukacita yang daripadamu, yang sampai kepada kami, sampai pula kepada generasi-generasi berikutnya. Berkatilah ya Bapa segala aktivitas kami, pekerjaan kami, perjalanan kami sepanjang hari ini, biarlah berjalan dengan damai sejahtera dan penuh sukacita. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini Emang Inang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Berbalik